Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kakak yang soleh dan solehah, insya Allah kita hari ini sehat semuanya, insya Allah. Kakak baik, pada kesempatan ini kita akan menambah materi, yaitu terdapat pada halaman 31 ya. Nanti di akhir Ustadz akan mereview bahwasanya pekan depan kita akan ulangan harian, melaksanakan ulangan harian. Baik kakak, buka bukunya halaman 31 ya. Halaman 31 kita akan membuat atau menyusun kalimat dengan menggunakan kata tanya apa dan apakah. Apa dalam bahasa Arab ma atau maza. Ma atau maza. Kemudian ditambah dengan isim isyarah. Lihat, isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk itu ini, itu. Kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh. Ya. Kemudian juga ditambah dengan domir. Domir itu kata ganti. Oke. Coba lihat pada nomor 1, ma huwa. Ma huwa, apa itu? Misalnya di gambarnya ada gambar petani. Ma huwa, apa itu? Huwa falahun. Huwa falahun. Kalau di gambarnya petani. Atau pertanyaan yang kedua, mahia, apa itu? Atau apa dia? Mahia, apa dia? Hiya fallahatun, dia petani perempuan. Nomor 3, mazalika, ma apa? Zalika itu. Ma apa? Zalika itu. Zalika syurtiyun, itu polisi. Nah, kemudian nomor 4, matilka, apa itu? Tilka tajiratun, itu pengusaha atau pedagang. Baik kakak, ya kita Ustadz mau latih juga ya. Kalau seandainya misalnya pertanyaannya pakai domir, jawabnya pakai domir. Contoh, kita lagi duduk di sini, kemudian tiba-tiba ada polisi lewat, berarti ada pertanyaan, madzalika, zalika syurtiyun. Apa itu? Itu polisi. Atau pertanyaan, ma huwa, apa dia? Misalnya yang lewat adalah penjual, yang lewat misalnya adalah pilot, berarti huwa tayyarun, huwa tayyarun. Oke. Kemudian lihat juga di bawahnya, kita akan menggunakan atau menyusun kalimat menggunakan kata tanya hal. Hal artinya apakah? Kalau ada pertanyaan hal, ikutin Ustaz, hal. Kalau ada pertanyaan hal yang artinya apakah, maka jawabannya bisa iya atau tidak, tergantung keadaan dan tergantung real yang sesungguhnya. Contoh, apakah kamu murid? Jawabannya ya, saya murid. Nah, kalau ada apakah, berarti jawabannya antara iya atau tidak. Begitu juga bahasa Arab. Hal anta tilmidun, apakah kamu murid? Jawabannya na'am, ana tilmidun. Na'am artinya iya. Ikutin Ustaz. Na'am. 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 Na'am itu artinya ya. Na'am, ana tilmidun. Ya, saya murid. Kalau jawabannya tidak, misalnya tidak,
saya adalah guru. Jawabannya la ana mudarrisun. Tidak atau bukan, saya adalah guru. Atau ditanya lagi, hal anta mudarrisun, apakah kamu guru? Misalnya jawabannya tidak atau bukan. La ana tabibun, saya dokter. Nah, begitu juga kalau misalnya ada pertanyaan, apakah ayahmu dokter? Hal abuka tabibun, apakah ayahmu dokter? Kalau iya, na'am abi tabibun. Na'am abi tabibun. Kalau tidak, la abi syurtiyun. Tidak, ayahku seorang polisi, misalnya, dan seterusnya. Berarti kalau kita dihadapkan dengan kata tanya hal, apakah, jawabannya bisa na'am artinya iya, atau la artinya tidak, tergantung kondisi dan tergantung real kenyataannya. Oke, insya Allah paham kakak ya, semuanya sama. Di sini lihat, hal huwa ba'iun, apakah dia seorang penjual? Di sini jawabannya na'am, ya, huwa ba'iun, ya, dia penjual. Nomor 2, hal hiya muhandisatun, apakah dia perempuan itu, apakah dia arsitek? Tidak, la, tidak, bukan, dia tabibah, dokter. Nomor 3, hal hadza baharun, apakah ini seorang pelaut? Jawabannya na'am, ya, hadza baharun, ya, ini seorang pelaut. Nomor 4, hal hadhihi tilmidatun, apakah ini seorang murid? Tidak, la, hadhihi ustazatun. Oke, gitu kayak. Jadi kalau ada kata hal, jawabannya bisa na'am, bisa la, tergantung posisi atau apa yang kakak akan jawab. Oke. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada kita disuruh untuk membuat pertanyaan. Masih di halaman 31, membuat pertanyaan. Di sini sudah ada jawabannya, tinggal kita membuat pertanyaannya. Oke, langsung kita bahas saja kayak. Nomor 1, titik-titik, na'am dzalika tabibun. Berarti kita membuat pertanyaannya, hal dzalika tabibun. Hal dzalika tabibun, apakah itu dokter? Ya, itu dokter. Nomor 2, hal, lihat nomor 2, jawabannya huwa khadimun, dia pembantu. Berarti pertanyaannya ma huwa, apa dia? Huwa khadimun, dan seterusnya. Ya, oke, berikutnya kakak lihat halaman 38. Halaman 38, ya, halaman 38. Kita lihat ada tabel. Tabel ini ada 4 kolom yang perlu kita ketahui. Kalau yang pertama namro itu nomor, kemudian ismun itu nama, ya, nama, kemudian mihnah itu profesi, kemudian makanul mihnah tempat bekerja atau tempat profesi. Ya, ini ada yang kosong yang perlu kita isi, ya. Contohnya nomor 1 ismun, nama, namanya misalnya
khalili. Khalili. Kemudian kolom mihna, profesi, misalnya profesinya dokter, tabibun, kita isi tabibun. Kemudian makanul mihna di kolom ketiga, kolom keempat, makanul mihna yaitu tempat bekerja atau tempat profesi. Berarti kalau tabibun, dokter ada di rumah sakit, yaitu fil mustashfa, al mustashfa, rumah sakit, dan seterusnya. Oke, ini insya Allah mudah